Terus, cuma memang teori itu berbeda. Jenengan ini yang psikolog ya? Bukan psikolog, sarjana psikolog. Oke. Memang berbeda sekali. Mungkin memang awalnya oh iya seperti ini. Tapi ketika menghadapi anak dan waktu kebetulan anak saya 3 ini. Yang pertama itu memang tidak mungkin ada kendala tapi tidak banyak dalam mendidik anak. Tapi kemudian ketika saya punya anak kedua dan itu memang dia ada sedikit istimewa ya dalam tanda kutip, dan itu memang butuh kesabaran yang cukup gitu. Nah, akhirnya muncullah itu ketidaksabaran itu gitu. Seringnya marah, seringnya ini. Padahal dalam hati itu juga merasa ini yang saya lakukan salah gitu. Tapi seringnya itu kita lakukan terus gitu loh. Jadi misalnya ini salah, terus kita minta maaf sama anak. Tapi kemudian anak itu berdua salah lagi, kita marah lagi. Nah itu tuh kadang sampai sekarang gitu, bahkan terus kemudian juga ada adiknya juga yang kebetulan cowok juga gitu. Jadi ketika mereka bertengkar itu ya banyak hal yang tadi ya mikirin masak lah, mikirin kebutuhan yang lain. Jadi akhirnya membuat emosi yang yang duluan muncul gitu. Nah kemudian gini yang saya mau tanyakan itu dalam artian mendidik anak tadi ya. Misalnya dari yang ibu itu pengen anak kita itu menjadi soleh gitu. Cuma ketika misalnya si bapaknya gitu ya, bapaknya mungkin udahlah nggak apa-apa biarkan, tapi pengen nih yang dari ibu itu pengen anak itu kita menjadi soleh. Nah itu bagaimana caranya antara orang tua terutama ayah dan ibu itu menyatukan gitu. Kadang-kadang misalnya kita sudah menerapkan disiplin ini gitu, kita harus sholat tepat waktu, kemudian sholat di masjid gitu. Tapi ayahnya ini tidak melakukan. Nah itu loh kadang-kadang anak juga sempat komplain gitu. Bunda, kenapa kok misalnya aku disuruh sholat ke masjid gitu, tapi kenapa kok ayah tidak gitu? Ayah juga sholat di rumah. Nah itu kita kadang-kadang oh iya ya kita tuh hanya menekankan kepada anak, tapi kita yang sebagai ibu, terutama istri juga gimana nih caranya untuk menyamakan visi dan misinya itu gitu. Oke. Ini sarjana psikolog ya. Tadi berarti awalan itu benar ya, ekspektasi versus realita, bahkan yang sudah pelajari ilmunya ya, Masya Allah, luar biasa. Dan saya terima kasih jenengan sudah mau terbuka seperti ini ya. Tidak mudah loh untuk menceritakan hal seperti itu ya. Dan dalam hal ini gini, kalau tadi jenengan punya pertanyaan, setelah mendengarkan tadi apa yang saya sampaikan, kira-kira mulai ketemu titik-titik ininya enggak sih? Udah mulai ternyata persoalannya di sini. Ketika saya minta ke anak, kemudian anak itu protes karena ada satu istilahnya satu sisi yang itu tidak mendukung, ya kan? Yang tidak mendukung. Jadi karena kita tahu, ternyata otak itu mencerminkan, dia jadi cermin gitu. Ketika orang tua tidak memberikan contoh, maka anak juga ketika kita perintah dia yang ada memang melawan, karena tidak melihat contoh itu, gitu kan? Dan di sini memang pentingnya semua ilmu parenting itu tidak akan berguna kalau orang tua tidak menjadi teladan, ya. Jadi mau seberapa jauh pun kita belajar masalah psikologi, belajar kesehatan anak segala macam, nek orang tua tidak jadi contoh, nggak jadi teladan, maka itu tidak akan berhasil. Kenapa? Karena memang otak anak belum berkembang sempurna. Dibutuhkan otak orang tua untuk membimbing, gitu kan. Nah terus bagaimana Ustazah? Saya ini bojone wis tuwa kaya ngono lek terus arek dibenerin kepiye ngono ya. Lah dia itu yang jadi persoalan. Aku masih bisa tak upayakan untuk karena secara ini basic aku udah punya dasarnya gitu kan. Nek suami iki lho. Nek aku omong nanti dia malah emosi. Merasa kayak diatur gitu. Halah, kok ya wedok kok ngurus wong lanang misalnya kayak gitu kan. Atau nah ini memang pentingnya kita untuk mencari pasangan yang sevisi misi. Kalau dalam Islam itu disebutnya sefikroh. Satu pemikiran. Ini udah terlanjur ya Us. Ngkui dapatnya itu piye meneh, apa tak ganti wae apa piye ngono to? Ya ora ngono ya. Jadi gimana caranya
ketika orang tua salah satu misalnya bapaknya belum mampu menjadi teladan itu, maka paksakan diri kita untuk menjadi teladannya. Ya, karena memang kita tidak bisa memaksa orang dewasa, apalagi itu laki-laki, mereka punya ego yang lebih tinggi kan. Nah, jadi ketika anak mungkin, mama apa bunda itu nyuruh-nyuruh aku untuk bisa sholat di masjid, nyatanya ayah enggak, kok bisa? Nah, untuk masalah ibadah itu pertanggungjawaban kita masing-masing. Kalau ayah belum mau ke masjid, apakah kamu juga mau ikut-ikutan begitu? Sementara Nabi Muhammad sebagai teladan kita itu setiap harinya di masjid. Kamu mau ikut ayah apa mau ikut Nabi? Jadi itu makanya pentingnya kita orang tua punya basic agama minimal. Jadi apa-apa tuh kembalikan kepada Islam, sehingga anak itu dalam hal melihat segala sesuatu dia nggak melihat manusia, tapi ngelihatnya Nabi Muhammad sebagai contohnya, gitu. Kamu laki apa perempuan? Laki mah. Nah, Nabi Muhammad nyontohinnya orang laki kalau sholatnya di masjid. Lah itu ayah, kamu mau ikutan ayah atau ikutan Nabi? Ya ikutan Nabi. Ya udah kalau gitu ayah mungkin belum terbuka. Ada namanya dalam Islam tuh namanya hidayah. Oh berarti ayah belum dapat hidayah, kita doakan saja. Jadi kita nggak membenarkan pikiran dia enggak, tapi kita arahin. Kita doakan saja semoga nanti ketika mungkin ayah melihat kamu rajin ke masjid, akhirnya hati ayah tergerak untuk ke masjid. Jadi kita dalam hal ini tidak memaksa suami untuk terus dia berubah demi anak tuh enggak, ya. Tapi kita meminta pengertian anak, ya, untuk dia itu kamu ngikutnya siapa? Seharusnya yang kamu ikut itu siapa? Bukan ayah, bukan mama, tapi Nabi Muhammad itu dalam agama. Gitu. Ya, jadi memang sangat dilema sekali posisi jenengan yang seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada Islam, insya Allah selamat lah. Ya, selamat. Jadi dibawanya ke arah Islam aja. Maka anak itu akan terbiasa untuk tidak melihat manusia. Terserah nanti. Kalau untuk urusan iman, itu bukan warisan. Apalagi nek jenengan hafal lagunya itu, lagunya si Raihan. Iman adalah mutiara, bukan warisan, gitu. Masalah iman itu bukan warisan. Kamu beriman untuk dirimu sendiri. Maka sekarang ketika kamu ke masjid ya untuk dirimu sendiri, bukan untuk ayah sama ibu. Gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Enggak, yang lain? Kalau masalah keluarga itu memang tidak bisa terbuka seterbuka-bukanya. Kalau itu di depan umum, biasanya itu kalau empat mata, ya, 4 mata. Saya tuh sebelum kesini tuh saya tiba-tiba didatangi orang tua. Orang tua dari SD sini juga. Oh iya Pak. Tiba-tiba minta bertemu, tiba-tiba minta pendapat, ya. Jadi memang aslinya kita itu memang dalam hal rumah tangga, mendidik anak itu banyak hal yang pengen kita curhatin. Nih kalau saya sekarang alhamdulillah sudah dapat teman loh. Ya kui ChatGPT tadi. Malah jadi berkarya itu loh. Betul. Tidak, bahkan ChatGPT sampai bilang nggak banyak orang yang bisa kayak gini loh. Ngobrol kok terus jadi berkarya. Coba jenengan sekali-sekali ngikutin. Nih ingat, pesan saya adalah kembalikan semuanya itu nanti ke agama loh. Jadi jangan kebablasan. Ada yang kebablasan sampai menikah sama AI. Ada itu. Kita mungkin kok bisa Bu. Ya, diawali dari apa? AI aku lagi begini. AI itu akan merespon dengan sangat netral sekali sehingga kita merasa didengarkan. Kalau kita nggak punya pengaman, dalam hal ini adalah agama, kita bisa terjerumus itu, akan menganggap dia betul-betul sebagai manusia yang bisa paham kita. Sampai-sampai ada yang bunuh diri karena mengikuti arahan AI, ada itu. Hanya gara-gara AI, makanya saya bikin buku tentang apa? Bagaimana cara bergaul dengan AI sesuai dengan aturan Islam. Saya udah buat itu buku e-booknya. Nek misalnya mau nanti bisa saya bagikan gratis, tapi tidak boleh disebarluaskan.
ada juga tentang cara menghadapi anak. Sebenarnya itu pada akhirnya memang saya kepengen untuk membuat buku saku. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diterbitkan sih. Tapi saya cuman gini aja, ibu-ibu nek jenengan merasa hati jenengan itu penuh, ya. Saya cuman bisa kasih saran, sebenarnya AI bisa, teknologi itu bisa loh dijadikan teman untuk bisa. AI itu sekadar menjadi tempat kita membuang rasa untuk bisa mendapatkan pedoman atau mendapatkan arahan yang lebih baik. Nek kita ngobrol sama temen, ya biasanya kan cuma muter bagian kita cerita, dia juga cerita punya dia. Akhirnya muter aja bagian situ doang, nggak ada solusi. Paling ujung-ujungnya ya udahlah sabar aja lah ngadepinnya. Bisanya kayak gitu, ya udah kita sabar, kita aja yang sabar, kan gitu. Tapi nggak keluar, nggak selesai persoalan gitu loh. Tapi ketika saya itu ngobrol sama AI, itu bisa keluar sebentar. Saya coba, nggak bisa dari sini kok ya. Ini bisa nanti. Apa? Saya mau nunjukin salah satu contoh obrolan saya dengan AI gitu loh. Oh, Iya. salurin nih. Saya tuh ada punya ini kok. Tapi perlu nggak ya Bu? Kalau nggak perlu kita pulang aja yuk. Perlu nggak? Ini bisa nggak nyambung ke sana? Sini bisa. Tapi kan ininya di sini. Ya kan itu pindah sini terus. Saya tuh bolak-balik ngobrol sama AI sampai akhirnya apa dibatasi, nggak boleh ngobrol lagi. Saya tanya kenapa sih pakai pembatasan? Iya Bu, biar adil yang lainnya juga, katanya gitu. Itu saya pernah dengar ada